Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita bertemu lagi di podcast yang part 2. Kita bertemu dengan jurusan-jurusan yang kedua ya. Kemarin kita sudah bertemu dengan jurusan Elektronika Pesawat Udara dan Teknik Jaringan Akses Telekomunikasi. Nah, sekarang ada dua jurusan, yaitu dari jurusan Rekayasa Perangkat Lunak dan jurusan Teknik Audio Video atau yang dulu dikenal dengan Elektro. Nah, dari yang pertama, silahkan memperkenalkan diri dari jurusan Rekayasa Perangkat Lunak atau dikenal dengan RPL. Silahkan untuk Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Izani Nurfaiza dari kelas 12 RPL. Nah, kedua, ini mah harus bahasa Inggris ya, soalnya kan English Club. Oke, siap. Let me introduce myself. My name Rafli Insan Ramadan and I'm from grade 12 Electronic Engineering. Electronic Engineering, serem kan? Bahasa Inggris ya. Yap. Yang tadinya nasi juga 4.000 karena jadi rice jadi 8.000 gitu. Beda kan, beda harga. Nah, terus ini ada satu hal yang harus ditanyakan. Yang paling penting, kenapa sih kalian bisa masuk ke SMK Angkasa 1 Margahayu? Apa sih hal yang menarik yang pertama kalian terpikirkan dari SMK Angkasa 1 itu? Kalau saya ketika mendengar SMK Angkasa 1 Margahayu itu kayak mendengar terkenal dengan kedisiplinannya. Kedisiplinannya. Iya, terus tentara. Iya, tentara lingkungannya yang kayak lebih ke militer gitu. Militer, didikannya juga militer ya gitu ya. Kalau Nadia gimana? Pertama kenal angkasa itu dari kakak. Kakak. Alumni sini gitu. Alumni sini juga. Jurusannya? RPL. Sama RPL juga. Ya. Terus terkenal sama ya disiplin juga sama gitu. Disiplin juga. Jadi kebanyakan orang yang kayak gitu ya, itu bahwa prasangka dan pemikiran orang yang pertama kali terpikirkan itu SMK Angkasa adalah kedisiplinan. Kenapa? Karena di bawah naungan TNI AU ya, militer gitu kan. Nah, terus hal yang harus dipertanyakan juga itu kenapa sih kalian bisa milih jurusan itu, terutama yang Nadia jurusan RPL dan Rapli ya jurusan TAP atau Teknik Audio Video. Dari Nadia dulu. Kalau Nadia sendiri awalnya bingung cari jurusannya karena masih bingung sama diri sendiri gitu. Jadi disaranin sama kakak yang alumni RPL juga, ya udah masuk RPL. Terus awal-awal bingung mau milih itu juga, soalnya takut gak bisa lanjut gitu. Tapi dijalanin, alhamdulillah bisa. Di RPL itu jadi kita belajar membuat aplikasi, game. Aplikasinya itu berbasis web dan Android. Terus dijelasin juga sama kakak kalau peluangnya cari kerja itu banyak. Gitu. Kalau TAP nih, TAP. Kalau saya tertarik milih jurusan TAP karena dari om saya, kebetulan om saya juga alumni SMK Angkasa 1 Margahayu juga. Alumni juga ya, gitu. Terus lulusan elektro juga. Elektro. Om saya nyaranin udah masuk aja langsung ke teknik elektro. Karena kalau lihat jangka ke depan prospek kerja elektro itu sangat dibutuhkan. Ya, terus kayak om juga ngasih saran-saran karena lihat apalagi zaman sekarang udah era globalisasi, terus zaman udah masuk industri 4.0 juga gitu. Jadi teknik elektro itu peluang kerjanya tuh makin banyak nih, apalagi dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat mungkin ya. Betul. Gitu. Nah, tadi kan kalian itu pasti pas masuk sekolah SMK bingung nih mau jurusan apa. Nah, sama halnya yang nanti kalian ada masuk mau ke sini nih. Ada siswa-siswi terutama SMP yang lagi cari SMK, gitu kan, nanti masuk ke sini nih bingung mau cari jurusan apa. Nah,
hal yang paling menarik di jurusan RPL nih, terutama RPL. Apa sih hal yang paling menarik itu? Jadi bisa kita itu dipelajari untuk membuat game, aplikasi, Android mungkin ya? Android. Android. Terus aplikasi software kayak gitu mungkin ya? Gitu. Dan belajar cara mengetik itu kan juga. Coding. Terus belajar juga coding gitu kan. Coding kan banyak orang yang nggak tahu coding itu apa sih gitu. Itu kan apalagi anak-anak SMP yang masih awam, masih bingung jurusan RPL gitu. Apa sih RPL itu yang mereka tahu tentang komputer aja gitu kan. Padahal nggak gitu kan, luas RPL itu kan. Itu kayak tadi bikin software aplikasi gitu kan, bikin game. Nah, itu juga hal yang paling menarik mungkin ya di RPL itu, terutama di TAP nih. Kalau di TAP hal yang paling menarik apa? Hal yang paling menarik di TAP yaitu pertama kayak kita lebih memperdalam ilmu elektronika gitu. Elektronika. Ya, kemudian kayak belajar kayak membuat PCB layout pakai aplikasi. Terus apalagi sekarang seiring berkembangan zaman dengan perkembangan teknologi yang canggih juga, kita juga belajar IoT kayak aplikasi Internet of Things gitu, kayak belajar skema elektronik berbasis kayak sensor elektronik kayak gitu sih. Oh, apalagi sekarang itu banyak misalkan nih gerbang muka sendiri gitu kan ya. Gitu. Itu juga elektro mungkin ya. Gitu. Nah, terus pintu muka sendiri. Kalau misalkan ada yang lewat, misalkan tiba-tiba ada alarm, itu juga elektro kan. Nah, jadi elektro itu luas, bukan hanya kita nyolder gitu kan, bukan hanya itu saja kan. Elektro itu bukan hanya kayak nyervis TV saja, bukan gitu. Tapi elektro itu bisa kayak tadi itu kan yang berbasis IoT mungkin ya. Ya, berbasis IoT itu. Nah, itu mungkin gambaran-gambaran dari jurusan mungkin ya gitu. Nah, sekarang nih tentang PKL. Kalau kemarin kita ngebahas elektronika pesawat udara, ada tempat PKL-nya gitu. Dan terus ada TJAT juga di mana PKL-nya. Terus nah sekarang nih RPL. Kalau RPL khususnya Nadia. Kalau Nadia di mana? Di Bandung Desain. Bandung Desain. Apa itu Bandung Desain itu? Jadi mereka tuh kerjanya membuat desain kayak gitu. Mereka juga kerjanya sudah sampai bukan di lokal aja gitu. Jadi udah sampai internasional. Oh, go internasional. Terus pembuatannya itu buat desain infografis, konten Instagram, logo, banner. Oh, jadi terutama sekarang itu kan banyak yang anak muda sering scroll IG mungkin ya. Nah, daripada scroll IG hanya sambil tiduran gitu kan, mending ya kayak gitu kan, lebih bermanfaat ya. Nah, itu di mana tadi? Bandung? Di Bandung Desain. Bandung Desain ya. Nah, untuk Craftly ya. Nah, tadi kalau misalkan RPL itu di Bandung Desain, TAP juga ada ya. Khusus juga, yaitu di mana kalau TAP? Kalau saya PKL-nya di Telkom. Oh, Telkom. Iya. Nah, pasti orang-orang bertanya nih, kenapa sih TAP tapi di Telkom jauh kan? Padahal nggak jauh ya. Gitu. Pasti ada. Gitu. Kenapa di Telkom? Kalau saya masih hampir satu rumpun lah, masih satu elektro, karena masih sama-sama belajar arus lemah. Oh, arus lemah. Iya, karena di elektro sendiri nggak dikhususkan khusus buat audio video. Jadi masih belajarnya secara umum arus lemah gitu. Jadi selama PKL juga saya kayak belajar kerja di sana itu kayak masukin input data, quality control, terus kayak membuat skema diagram untuk laba masuk atau dari keluaran barang kayak gitu sih. Itu di Telkom juga ya. Di Telkom. Nah, di Telkom juga ada kan pemasangan WiFi gitu kan. Nah, itu instalasi WiFi gitu kan, instalasi WiFi. Kalau misalkan pemasangan kan lebih ke udah idignya mungkin ya. Jadi kalau misalkan pemasangan WiFi kita yang terjun gitu kan. Kalau ada juga kan pemasangan WiFi itu kita hanya mengontrol saja di suatu ruangan.
Nah, kita hanya mengecek apakah jalur ini terpasang atau tidak mungkin ya. Ya. Nah, itu juga bisa seperti itu. Itu juga termasuk elektro mungkin ya. Kenapa? Karena tadi arus lemah ya. Arus lemah dan ada arus lemah, tadi ada arus kuat mungkin ya. Nah, itu PKL. Tapi pengalaman yang berkesan di PKL ada nggak? Dari Rafli, pengalaman yang paling berkesan nih pas PKL. Paling berkesan pertama saya PKL-nya di outdoor. Jadi di outdoor. Ya, jadi bisa keliling kota Bandung. Soalnya saya kayak bagian teknisi, mengecek kayak ODP, ODC yang ada di luar gitu. Iya, jadi paling berkesan itu kayak bisa kerja sambil main gitu. Sambil main ya, kerja sambil main. Jadi santai gitu kerjanya juga. Bukan main sambil kerja berarti, kerja sambil main, bener. Nah, itu untuk TAP. Sekarang RPL. Ada nggak RPL yang berkesan? Jadi lebih bisa berpikir lebih luas gitu. Jadi gimana buat desain itu lebih menarik gitu. Terus di PKL juga yang menarik, punya teman dari sekolah lain. Oh, itu ya, ada kenalan baru mungkin ya. Kita ada wajah baru yang biasa di SMK Angkasa. Nah, ada juga yang dari lain gitu kan. Itu manfaat dari PKL juga kan, menambah teman baru dan menambah wawasan baru gitu ya. Itu terutama yang tadinya kita di sekolah itu belajar tentang misalkan yang nggak ada di sekolah, ternyata di luaran ada gitu kan. Terutama di industri gitu kan. Gitu, apalagi tadi misalkan kalau di TAP misalkan nggak ada ini, oh ternyata di industri lain misalkan di luar banyak ternyata kayak gini, menemukan hal-hal aneh gitu ya di luaran sana itu. Nah, itu tentang PKL. Ini ada satu lagi yang sedang fenomenal sekarang, itu terutama sekarang kita mulai lagi 50-50 ya, 50% 50%. Nah, ada nggak hal-hal yang menurut kalian bisa memotivasi kalian untuk tetap semangat belajar daring? Ada nggak? Dari mulai siapa dulu silahkan. Dari Rafli. Saya motivasi biar semangat daring lagi. Pertama, daring itu kayak jangan dijadiin udah, pikiran saya dirubah, jangan jenuh terus. Jadi kita tuh harus belajarnya tuh harus dibuat nyaman gitu, kayak ikutin kemauan kita misalkan, kayak gitu sih. Ikutin kemauan mungkin ya gitu. Jadi lebih enjoy mungkin ya. Lebih enjoy, lebih menikmati juga. Walaupun nggak bertemu sama gurunya mungkin bisa tetap muka virtual ya. Nah, terus dari Nadia. Sama jangan dibawa jenuh juga gitu. Jadi dibawa santai, kan bisa sambil rebahan gitu ya. Kan. Jadi kalau misalkan kayak kemarin mah di atas berdasi, di bawah kolor gitu ya. Itu enaknya di rumah itu kan. Gitu. Tapi di balik itu kita juga harus termotivasi terus dengan walaupun kita dalam keadaan daring gitu. Walaupun hanya 50% tapi tetap semangat belajarnya masih ada gitu kan. Itu jangan sampai kita 50-50 jadi semakin redup lagi belajarnya. Jadi tidak termotivasi gitu kan. Gitu. Nah, terus ini kan ada program nih, sekarang lagi mulai PPDB. Nah, apa sih satu hal yang paling kalian ingin sampaikan kepada adik kelas di SMP agar adik kelas itu tahu nih jurusan RPL itu seperti ini gitu ya, terus TAP itu seperti ini. Tapi sebelum itu alumni mana dulu nih Nadia? Alumni SMP 3 Margahayu. Oh, 3 Margahayu. Ya. Oh, mau say hi dulu bisa gitu, nggak apa-apa. Nah, kalau Rafli? Kalau saya alumni SMP Negeri 1 Katapang. Oh, 1 Katapang. Ya. Apa sih satu pesan untuk adik-adik kalian, terutama di SMP kalian ya, yang alumni ini. Nah, apa pesannya untuk bekal adik-adik kalian biar masuk ke SMK Angkasa 1 Margahayu? Dari Nadia dulu. Ya, Nadia dulu. Untuk adik-adik yang mau lulus gitu, bingung cari sekolah, bisa masuk ke SMK Angkasa 1 Margahayu karena kuotanya terbatas. Untuk jurusan juga jangan bingung, bisa milih RPL gitu. Karena
kuotanya juga terbatas. Bisa kita di RPL itu buat game, aplikasi berbasis Android, web gitu. Nah, itu belajar itu ya, Ya. mungkin di RPL itu. Terus di TAP nih, buat pesan-pesannya biar masuk ke TAP. Oke. Kalau dari saya buat teman-teman adik-adik SMP, khususnya SMP 1 Katapang yang masih bingung nih milih sekolah mana yang mau kalian lanjutin setelah lulus, kalian bisa milih SMK Angkasa 1 Margahayu. Soalnya di sini banyak banget program-program studi, program keahlian yang pokoknya banyak banget buat setelah lulus itu peluang kerjanya. Apalagi di teknik elektronika, khususnya di teknik audio video sendiri. Di sini juga pertama, teknik elektronika ini adalah prospek kerjanya itu sangat banyak banget, apalagi sekarang udah masuk revolusi industri 4.0 yang dimana pada saat Indonesia masuk tahun 2045, prospek lingkup kerja teknik elektro ini sangat banyak banget dibutuhin di dunia industri gitu. Ya, jadi jangan ragu gitu ya. Jangan ragu. Itu apalagi pilih jurusan RPL antara RPA dan TAP ya mungkin ya. Gitu. Nah, jadi buat tadi siswa-siswi, terutama siswa-siswi SMP 1 Katapang dan 3 Margahayu gitu. 3 Margahayu. Nah, ini ada kakak kelasnya, itu jangan sampai ragu untuk memilih jurusan kakak kelasnya seperti ini gitu kan. Bahwa tadi yang dijelaskan peluang untuk masuk SMK itu tinggi gitu kan, apalagi yang mau cari kerja gitu ya. Ini peluang terbesar kalian. Nah, itu satu hal lagi. Satu terakhir ya. Terakhir pelayanan guru di SMK Angkasa 1 Margahayu ini menurut Rapli. Kalau menurut saya pengalaman pelayanan guru di sini sangat bagus sekali. Soalnya menurut pengalaman saya, guru-guru di SMK Angkasa 1 Margahayu sendiri nggak kayak misalkan belajar siswa itu ngerti atau enggak kayak bodo amat lah, enggak. Justru malah di SMK Angkasa 1 Margahayu ini ketika saat belajar, guru itu kayak merhatiin tiap orang individu masing-masingnya itu harus bener-bener ngerti dan paham betul. Nah, misalkan kalau kita belum paham nih, kita juga misalkan kalau ada waktu luang atau jam istirahat, kita juga masih bisa nanya ke guru tersebut gitu. Terus gurunya juga alhamdulillahnya semuanya pada baik-baik banget, semuanya pada responnya juga pada baik, pokoknya ngejelasin. Misalnya kalau kita gak ngerti tuh, kita sama gurunya tuh dijelasin bener-bener detail banget gitu. Iya, terus misalkan kalau kita misalkan gak ngerti nih, misalkan materi A atau materi B, nah sama si gurunya teh misalkan kita misalkan jam pulang sekolah nih pengen nanya sama gurunya tuh bener ya, bener-bener kayak diperhatiin gitu ya, dapat kayak perhatian khusus gitu. Lebih aware pokoknya mah, sama guru-gurunya tuh mantap pokoknya mah. Apalagi guru PAI nanya. Iya. Wah, mantap pokoknya mah. Nah, Nadia, kalau Nadia gimana? Pelayanannya juga enak gitu, belajarnya juga bisa sampai ngerti gitu. Ya, jadi kalau ya murid kalau nggak bisa dijelasin gitu sampai anak-anaknya ngerti. Ya, itu kesan-kesan pelayanan dari guru mungkin ya. Itu terima kasih ya Nadia sama Rapli yang sudah hadir di podcast ini. Semoga SMK kita terus maju, SMK kita terus bisa. Amin. Dan selalu menjunjung tinggi, jangan lupa nama baik SMK Angkasa 1 Margahayu. Nah, itu mungkin podcast kali ini dari kelas 12 RPL dan 12 TAP gitu. Dan buat adik-adik yang masih bingung cari SMK, carilah SMK Angkasa 1 di Margahayu katanya. Terus untuk yang bingung untuk cari jurusan, silahkan kalian lihat di podcast, banyak penjelasan-penjelasan yang sudah dijelaskan oleh kakak kelas kalian, baik itu dari jurusan apapun ada semuanya di situ. Terima kasih untuk semuanya.
Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.